Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perindustrian melepas ekspor baja lapis sebanyak 10.000 ton ke Amerika Serikat. Nilai total ekspor baja lapis mencapai 12,6 juta US dollar atau setara 205,4 miliar rupiah. Pelepasan ekspor baja lapis ke Amerika Serikat dipimpin langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Dalam pidatonya, Agus mengatakan ekspor ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk baja lapis berkualitas tinggi dan memenuhi standar internasional serta mampu bersaing di pasar internasional. Apalagi saat ini meski tarif impor baja ke Amerika Serikat mencapai 50%, namun negara Paman Sam tersebut bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan baja lapisnya. Jadi kita sekali lagi berikan apresiasi. Saya yakin bahwa negosiasi tidak mudah, ya, apalagi kita harus bernegosiasi dengan pemerintahan di bawah Presiden Trump. Ya. Dari pagi saya bangun. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli membantah fase krisis dalam lapangan kerja. Yasirli bahkan optimis iklim investasi yang tengah meningkat saat ini bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Menteri Ketenagakerjaan merespon banyaknya video fenomena antrian pelamar kerja yang membludak di beberapa waktu terakhir ini. Menaker Yasirli menegaskan kesempatan dan peluang lapangan kerja masih terbuka lebar di Indonesia. Bahwa dunia usaha memerlukan iklim investasi yang dapat memberikan multiplier efek dan penciptaan lapangan kerja baru. Untuk itu semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan ekosistem yang positif, terutama di sektor pasar kerja di dalam negeri. Perlukan oleh bangsa ini adalah kolaborasi. Bahasa saya itu adalah connecting dots. Kami punya network yang selama ini kemudian mereka sebenarnya siap bekerja, tapi tidak tahu kemana mereka kemudian bisa bekerja. Hadir bersama kita teman-teman dari kawasan industri. Kami industri selama ini kami mencari siapa disabilitas yang siap bekerja. Inilah yang kita sebut dengan connecting dots. Itulah kunci dari kolaborasi. Tapi ternyata teman-teman nggak cukup connecting dots. Ya. Permasalahan kita ternyata semakin kompleks, tuntutan global, geopolitik yang tidak menentu, ekonomi turun semua, PHK itu tidak hanya di negeri Indonesia. Semua juga sama. Bill Gates baru mem-PHK 9.000 orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda mulai dari umur 15 tahun hingga 24 tahun. Dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda. Kondisi ini terlihat berdasarkan data keadaan Angkatan Kerja Februari 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Dari total jumlah pengangguran yang tercatat per Februari 2025, sebanyak 7,28 juta orang mayoritas berusia 15 hingga 24 tahun, dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Lalu urutan kedua ialah berusia 25 hingga 34 tahun, dengan jumlah sebanyak 1,9 juta orang. Adapun jumlah pengangguran di Indonesia per Februari yang sebanyak 7,82 juta orang itu juga lebih tinggi dibandingkan catatan Februari 2024 yang sebanyak 7,19 juta orang. Meski jumlah pengangguran meningkat, data pada periode itu juga mencatat jumlah orang yang bekerja masih tumbuh tinggi sebanyak 145,77 juta orang. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank FMNCBG negara G20 di Zimbabwe, KwaZulu Natal, Afrika Selatan. Indonesia hadir dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Minister and Central Bank atau FNCBG negara G20 di Zimbabwe, KwaZulu Natal, Afrika Selatan.
Dalam pertemuan tahunan ini, Indonesia mendorong langkah strategis memperkuat dan mengembangkan kerjasama saling menguntungkan perdagangan dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang didampingi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, agenda pertemuan FNCBG ini, negara G20 fokus membahas kondisi perekonomian dunia yang diwarnai ketidakpastian tinggi, perang tarif dagang, dan meningkatnya fragmentasi global. Indonesia sendiri menyambut baik segala upaya untuk memperkuat dialog dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan perdagangan dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja di semua negara. Selain itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya upaya untuk mendorong globalisasi yang lebih adil dan menciptakan manfaat kesejahteraan bersama. Menurutnya, semua negara bisa tumbuh bersama tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing. Dalam forum St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF 2025 di Rusia, Presiden Prabowo Subianto tekankan Indonesia memiliki 4 prioritas utama sebagai pilar kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih. Indonesia mengajak seluruh negara untuk menjalin kolaborasi strategis demi mencapai kemakmuran bersama. Posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi terbesar, yakni negara keempat terbesar memiliki kekayaan alam melimpah dari hutan tropis hingga mineral dan komoditas strategis. Di sisi lain, untuk mendukung program strategis tersebut, Indonesia telah membentuk Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund dengan memiliki aset senilai 1 triliun dolar Amerika Serikat dengan investasi sebesar 18 miliar dolar Amerika. The government of Indonesia, my main priority was first to achieve self-sufficiency in food. Number 2, self-sufficiency in energy. Number 3, to improve the education level of Indonesians to be able to compete in the challenging era of the 21st century. And fourth, to speed up the industrialization of Indonesia. Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. Sementara itu, Danantara mendapatkan komitmen investasi strategis dari Rusia. Komitmen tersebut dalam bentuk dana investasi bersama senilai 37,8 triliun rupiah. Komitmen investasi sebesar 2 miliar euro atau sekitar 37,8 triliun rupiah ini ditandatangani langsung oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani bersama Russian Direct Investment Fund atau RDIF. Nota kesepahaman atau MOU investasi tersebut untuk mendirikan dana investasi bersama yang merupakan bagian dari langkah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia. CEO Danantara, Rosan Roslani menegaskan pembentukan dana bersama atau membuat joint fund ini akan difokuskan pada berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan mineral kritis, sektor infrastruktur digital hingga kecerdasan buatan atau AI. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, Danantara segera memfinalisasi dan mulai mengoperasikan dana investasi bersama RDIF tersebut. Ditargetkan finalisasi akan selesai dalam waktu 1 bulan. Sebelumnya, Danantara telah membentuk dana serupa dengan sejumlah mitra internasional seperti China, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Berikutnya, perluasan akses ekspor ke negara Uni Eropa semakin terbuka pasca Rusia mendukung Indonesia masuk menjadi anggota BRICS. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menilai potensi akses pasar ekspor komoditas Indonesia sangat besar di kawasan negara-negara Uni Eropa. Untuk itu, GAPKI bersama Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS sepakat menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kemandirian ekonomi petani sawit.
Di mana nota kesepahaman ini menjadi langkah penting menuju kemitraan strategis dan berkelanjutan yang mendukung peningkatan produktivitas industri kelapa sawit. Ketua Umum GAPKI Edi Martono menegaskan kesepakatan ini sebagai bagian dari komitmen industri dalam membangun sistem sawit nasional yang berkelanjutan. GAPKI menilai keberhasilan industri tidak bisa dilepaskan dari peran petani swadaya sebagai bagian integral dari rantai pasok. Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Sabarudin menekankan, kemitraan yang terjalin bertujuan untuk memperkuat posisi petani sawit dalam industri nasional, di mana sekitar 40% dari total 16 juta hektar lahan sawit di Indonesia dikelola oleh petani. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan petani sawit terhadap industri. Di sisi lain, kolaborasi antara lembaga ini diharapkan bisa membawa manfaat luas bagi pelaku usaha dan peran petani dalam bersinergi secara setara untuk memperbaiki masa depan industri kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan.